Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK IPA ST 2023 part yang kedua mengenai gelombang dan optik, dan ini juga merupakan simulasi untuk OSN 2024. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA di tingkat SD. Yuk kita langsung mulai saja. Pembahasan simulasi OSK IPA SD tahun 2024 untuk materi gelombang dan optik untuk pembentulan dan pembiasan. Ketika cahaya merambat melewati medium, maka cahaya tersebut akan mengalami perubahan arah sinar terhadap garis normal. Pernyataan berikut yang benar adalah baik. Di sini kita harus menyimpulkan bagaimana perjalanan sinar ketika melewati medium yang berbeda, ya. Saya coba gambarkan dari medium rapat ke kurang rapat terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah medium rapat ke kurang rapat, ya, misalkan dari air ke udara atau yang lainnya. Jadi ketika sinar datang dari medium rapat seperti ini, sinar datang, ya, pada satu ini bidang batas antara bidang medium rapat dengan kurang rapat. Kemudian kita lihat bahwa sinar ini akan mengalami pembiasan, ya, karena perbedaan medium. Mestinya kalau tidak ada perbedaan medium dia akan merambat menurut garis lurus ini, tetapi karena datang dari medium yang berbeda dia akan mengalami pembelokan atau kita kenal sebagai pembiasan, ya. Nah, untuk sinar yang datang dari medium rapat ke medium renggang seperti ini, maka sinar biasnya akan dibelokkan ke arah sini. Jadi ini menjauhi garis normal. Jadi kalau ini kan mestinya lurus, ini garis normal. Kalau dia mendekati garis normal berarti ke sini, tapi ini ke arah sini. Jadi sinar biasnya itu dibelokkan menjauhi garis normal, ya, bukan mendekati. Kalau dari medium kurang rapat ke medium rapat, baru sinar bias akan mendekati garis normal, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang A, ya, dari medium rapat ke kurang rapat sinar terbiaskan menjauhi garis normal. Soal nomor 2 dari gelombang optik ini adalah interferensi gelombang. Perhatikan gambar berikut, ya, ini ada dua gambar P dan gambar Q. Pernyataan yang benar dari ilustrasi peristiwa perpaduan gelombang di atas adalah, ya, ini ada dua gelombang, ya, yang ini gelombang pertama dan gelombang kedua di P. Kemudian yang bagian ini itu adalah hasil perpaduannya atau dikenal sebagai interferensi, ya. Untuk gambar Q, gelombang seperti ini, maka hasil perpaduannya ini. Jadi kalau kita perhatikan, ya, untuk hasil dari perpaduan ini yang gambar P ini simpangan di sini, ya, itu merupakan penjumlahan. Jadi kalau ini dijumlahkan maka jadi ini simpangan yang baru. Ini adalah interferensinya, hasil interferensinya, hasil perpaduannya. Jadi ini gelombangnya makin besar amplitudonya. Ini disebut sebagai interferensi konstruktif, ya, atau membangun, ya. Sementara untuk gambar Q ini interferensinya saling melemahkan, ini positif, ini negatif. Ketika dijumlahkan, ya, karena sama amplitudonya maka jadi 0. Jadi pada setiap waktu, setiap tempat maksudnya, gelombangnya itu amplitudonya 0, ya, atau kita kenal sebagai interferensi destruktif, ya. Jadi untuk soal ini kita lihat hasil penjumlahan yang ini menghasilkan ini, dan hasil penjumlahan yang gelombang ini menghasilkan ini. Ini hasil interferensinya, ini kita sebut interferensi konstruktif, dan interferensi yang sebelah kanan saling menghilangkan destruktif. Ini terjadi kenapa? Karena ada sefase, ya, antara gelombang 1 dan gelombang 2. Tapi sebaliknya kalau ini itu interferensinya menjadi 0. Kenapa? Karena ada perbedaan fase, ya, berlawanan malah, ya, sehingga hasilnya untuk jawaban ini adalah
Untuk P itu interferensinya konstruktif, dan yang Q ini adalah interferensinya destruktif atau saling melemahkan. Soal yang ketiga mengenai gelombang dan optik itu adalah pemantulan dan pembiasan. Ini ada gambar ya. Pernyataan yang benar dari lintasan cahaya pada gambar di atas adalah, ya ini ada keterangan nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Kemudian kita kelompokkan kondisi gelombang ya. Ini 1, 2, 3, 4 itu kalau ditanya kondisi gelombang berarti menunjukkan pemantulan atau pembiasan ya. Kalau sinarnya sendiri kita sebut sebagai berikut ya. Jadi yang pertama ini ya, di titik A itu terjadi pemantulan dan pembiasan ya. Jadi 1 ke 2 itu pemantulan, dari 1 ke 3 itu pembiasan atau pembelokan ya. Di titik B ini terjadi pembiasan saja ya gambarnya. Nah, sekarang kita kasih keterangan. Jadi nomor 1 itu adalah sinar datang. Kita sebut sinar datang dari udara ke kaca ya, di titik A ini, pada permukaan A. Kemudian nomor 2 itu adalah disebutnya sinar pantul pada permukaan A. Kemudian yang ketiganya itu adalah sinar bias atau pada permukaan A juga ya. Kemudian sinar nomor 3 ini dia akan dibiaskan, berarti dia jadi sinar datang pada permukaan B. Disebut sinar datang pada permukaan B. Dan 4 itu adalah sinar bias pada permukaan B ya. Jadi untuk jawaban ini, kalau kita lihat kondisi gelombang, berarti kita harus jawabnya pemantulan atau pembiasan ya. Jadi bukan sinar datang atau sinar bias. Jadi jawaban yang B dan D kurang pas ya. Yang mungkin bisa jadi pilihan tuh A dan C. Tapi kita perhatikan di titik 1 ke 2 itu ya. Ini adalah peristiwa atau fenomena kita kenal sebagai pemantulan ya. 1 ke 2 ya. Tapi kalau 1 ke 3 ya, itu pembiasan ya. Jadi yang A kurang tepat ya. Kemudian kita lihat yang B ya. Ini ada sinar datang ya. Kalau kondisi gelombang berarti bukan fenomena ya. Sekarang kita lihat yang 2 dan 3. 2 dan 3 di sini. Jadi 2 ini merupakan peristiwa pemantulan dari sinar 1 ya. Dan 3 itu adalah peristiwa pembiasan. Inilah fenomenanya. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 3. Soal nomor 4 mengenai mikroskop ya. Nilai pembesaran pada sebuah mikroskop seperti gambar adalah, ya ini adalah gambar mikroskop ya. Pembesaran itu dihasilkan oleh lensa ya. Jadi letak lensanya di mana? Yaitu dari ini lensanya. Lensa objektif ya. Dan ini adalah lensa okuler. Dan lensa objektif berarti dekat dengan objek atau preparat, sedangkan lensa okuler dekat dengan pengamatnya sendiri. Jadi ketika kita melihat dengan mikroskop, maka perbesarannya adalah hasil kali dari perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan lensa okuler. Biasanya dia menggunakan kedua-duanya adalah lensa cembung. Jadi untuk bagian F ini adalah lensa okuler, dan bagian G yang ini ada biasanya 3 ya. Itu adalah lensa objektif ya. Jadi perbesarannya ya adalah nilai dari perbesaran objektif dikali lensa okuler. Jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya ya, G ini lensa objektif tadi, kemudian untuk F yang ini adalah lensa okuler. Jadi perbesaran mikroskopnya adalah hasil kali dari lensa objektif dikali dengan lensa okuler F kali G. Untuk ini jawabannya adalah yang tepat adalah jawaban B ya. Soal nomor 5 dari gelombang dan optik adalah jenis gelombang. Look at the figure below. Longitudinal wave, direction. Transverse wave, direction. What is the difference between longitudinal and transverse waves? Oke, jadi ini adalah gelombang longitudinal, ini adalah gelombang transversal. Gelombang longitudinal itu dihasilkan dari, contohnya adalah gelombang bunyi, sementara gelombang transversal adalah gelombang cahaya ya. Jadi merambat dari kiri ke kanan, merambat kiri ke kanan.
Nah, perbedaannya apa antara gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Ya, pertama kita lihat dulu dari gelombang longitudinal, dia memiliki gangguan ke arah kanan, sementara rambatannya juga ke kanan. Jadi antara getaran dan kecepatan arahnya dia memiliki arah yang sama atau kita sebut sebagai paralel ya. Sementara untuk gelombang transversal dia getarannya adalah dalam arah vertikal ya, yang merah ini naik turun ya, sementara kecepatannya ke kanan. Berarti dia saling tegak lurus antara arah getaran dan arah kecepatan, atau dikenal sebagai perpendicular direction. Nah, jadi jawaban untuk soal ini sudah kita lihat, yaitu yang C ya. Nah, untuk keterangan, gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium. Jadi bunyi termasuk pada gelombang mekanik. Sedangkan gelombang yang tidak perlu medium kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah contoh dari gelombang elektromagnetik. Ya, jadi untuk soal ini perbedaan gelombang longitudinal dan transversalnya itu adalah perbedaan dari parallel direction dan perpendicular direction. Demikianlah pembahasan OSK IPA SD 2023 part yang kedua. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya untuk OSN IPA SD ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.